Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul The Eternal Zero yang dirilis pada tahun 2013 di negaranya Naruto. Bercerita tentang seorang cucu yang mencari tahu kisah kakek kandungnya yang gugur dalam serangan bunuh diri kamikaze pilot Jepang di akhir Perang Dunia Kedua. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Pada tahun 2004, Kentaro Saeki, pemuda berusia 26 tahun bersama dengan keluarganya, sedang melakukan pemakaman neneknya, Matsuno. Dia terkejut mengetahui dari ibunya, Kyoko, dan kakak perempuannya Keiko bahwa Kenichiro bukanlah kakek kandungnya. Keiko dan Kentaro mulai mencari tahu tentang kakek kandungnya melalui Kenichiro, dan diketahui namanya adalah Miyabe Kyozo. Miyabe bergabung dengan Pangkalan Udara Angkatan Laut Jepang pada tahun 1934 dan tewas saat bertugas dalam serangan kamikaze atau serangan bunuh diri selama akhir Perang Dunia Kedua. Setelahnya mereka mengunjungi banyak mantan rekan Miyabe. Ini yang gue takutin, salah baca beda orang. Yang semuanya memulai dengan mengkritik sifat pengecutnya dalam pertempuran. Miyabe bahkan dicap sebagai aib bagi Pangkalan Udara Angkatan Laut Jepang karena selalu melarikan diri dari misi dan takut untuk mati. Sampai mereka bertemu dengan sahabat kakeknya, Izaki, yang sedang dirawat karena sakit kanker. Izaki memberitahu bahwa Miyabe adalah pilot paling terampil di peleton. Namun karena dia benci terlibat dalam pertempuran, dia selalu terbang menjauh dan hanya mengawasi. Lalu sambil menerbangkan miniatur pesawat Zero, Izaki menceritakan kisah Miyabe yang dimulai dari tahun 1941. Di atas kapal induk Jepang kita diperlihatkan beberapa pesawat melakukan pendaratan dengan kurang mulus. Hingga sebuah pesawat mampu mendarat dengan sempurna. Dan pilot dari pesawat itu adalah Sersan Miyabe Kyozo. Dia disambut oleh pilot kelas pertama, Izaki, yang mengaguminya. Namun dengan kemampuan yang dimiliki Miyabe, rekan-rekannya tetap menganggapnya sebagai pengecut nomor 1. Karena motonya adalah menghargai hidup. Setelah melakukan pelatihan yang ketat, akhirnya tibalah mereka menghadapi awal Perang Pasifik dengan penyerangan Pearl Harbor. Bener orang tuh gue ngomong bahasa Inggrisnya. Kita diperlihatkan ratusan pesawat tempur Jepang menghancurkan berbagai armada tempur Angkatan Laut Amerika yang sedang singgah. Begitu kembali ke pangkalan, para pilot membanggakan keberhasilan mereka menyerang Pearl Harbor. Namun tidak dengan Miyabe yang pergi menjauh dari kerumunan dengan ekspresi sedih. Izaki yang penasaran menemuinya dan mengetahui bahwa Miyabe sangat khawatir akan serangan balasan Amerika karena mereka tidak menghancurkan semua armadanya. Selain itu, dia juga ketakutan saat melihat pesawat rekannya jatuh sambil berkata bahwa dia tidak ingin mati. Kekhawatiran Miyabe pun akhirnya menjadi kenyataan di tahun berikutnya. Dimulai dari pertempuran Midway, akibat kesalahan asumsi Jepang tentang reaksi Amerika dan pengambilan keputusan yang kurang baik, juga keberhasilan pemecah kode Amerika yang mampu menguraikan rencana penyerangan Jepang. Akhirnya untuk pertama kalinya, Jepang mengalami kekalahan dalam sebuah pertempuran. Kemudian kita diperlihatkan Miyabe memimpin pesawat pengintai untuk memeriksa musuh yang datang. Awalnya mereka bisa menjatuhkan beberapa pesawat Amerika. Namun itu hanya berlangsung sebentar. Hingga pesawat-pesawat pengebom Amerika menenggelamkan kapal-kapal Jepang bersama pesawat-pesawat Zero-nya.
Miyabe dan Izuki hanya bisa menyaksikan kekalahan mereka dari udara. Singkat cerita, setelah pertempuran Midway, Miyabe dan Izuki sempat ditarik ke markas pusat. Hingga pada musim panas 1942, mereka dikirim lagi ke Rabaul. Di sana adalah tempat di mana para pilot terbaik Kekaisaran Jepang berkumpul. Miyabe pun dipromosikan sebagai Sersan Pleton, sementara Izaki dan seorang pilot bernama Koyama menjadi bawahannya. Suatu malam, Izaki memergoki Miyabe yang sedang berlatih fisik. Dia diperlihatkan foto istri dan anak Miyabe, yang merupakan alasannya untuk terus bertahan hidup, agar dapat kembali bersama keluarganya. Sambil mendengarkan cerita Izuki, Keiko dan Kentaro akhirnya mengerti alasan kenapa Miyabe dianggap pengecut, yaitu karena cintanya terhadap nenek dan ibunya. Kemudian Izuki melanjutkan ceritanya saat pertempuran Guadalcanal. Sebelum berangkat, Miyabe melakukan pemetaan jarak tempur dan menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat bertempur dalam jangkauan tersebut. Akibatnya, seorang pilot senior memukulnya karena dianggap melemahkan mental pilot yang lain. Bener baik, begitu mereka memasuki pertempuran, tak lama mereka harus kembali karena kehabisan bahan bakar. Bahkan pesawat Koyoma harus mendarat darurat di tengah laut sebelum mencapai pangkalan Rabaul. Singkat cerita, Koyoma tidak ditemukan oleh tim evakuasi yang melihat seekor hiu di tempat pendaratannya. Hal itu mengakibatkan Izaki marah kepada Miyabe karena di tengah perjalanan sempat melarang Koyoma untuk melakukan serangan bunuh diri. Baginya, daripada mati dimakan hiu, tentu lebih mulia mati dalam pertempuran. Namun Miyabe membantah pendapat Izaki, karena saat itu kemungkinan untuk kembali dengan selamat masih ada. Dan dia juga mengingatkan Izaki agar terus berusaha untuk tetap hidup. Kemudian Izaki memberitahu kedua cucu Miyabe bahwa pesan kakek mereka itu sangat berarti baginya sampai sekarang. Seperti saat di pertempuran Mariana tahun 1944, pesawat Izaki saat itu tertembak hingga mengharuskannya mendarat darurat di laut. Dia berenang selama 9 jam untuk bertahan hidup, hingga diselamatkan oleh marinir Jepang. Di ambang jurang kematian itu, akhirnya dia sadar betapa berartinya kata-kata Miyabe. Dan Izaki dengan yakin menyebut Miyabe sebagai orang yang kuat, berkat pemikirannya pada era perang itu. Izaki juga memberitahu bahwa Miyabe pernah sekali pulang ke rumah, yaitu setelah pertempuran Pearl Harbor. Bener ora ngucapinnya? Dia begitu bahagia bertemu dengan istrinya, Matsuno, dan anaknya, Kyoko. Hingga saat dia harus kembali bertugas, Miyabe berjanji bahwa dia akan kembali pulang, bahkan jika dia mati. Kentaro dan Keiko tak dapat menahan air matanya setelah mendengar cerita itu. Begitu kembali ke rumah, Kyoko menangis bahagia mengetahui Miyabe pernah menemuinya, biarpun hanya sekali. Kini yang menjadi pertanyaan mereka, kenapa Miyabe memilih bergabung dengan pasukan kamikaze jika tekadnya untuk bertahan hidup sangat besar? Lalu beberapa hari kemudian, Kentaro menemui Takeda, yaitu mantan anak didik kakeknya. Pada tahun 1945, Takeda yang masih mahasiswa harus bergabung sebagai pilot Angkatan Laut Jepang. Dan yang menjadi instrukturnya adalah Miyabe. Mereka mendapat pelatihan keras tanpa tahu bahwa sebenarnya mereka disiapkan untuk melakukan serangan kamikaze. Dari 4.400 pilot yang gugur dalam serangan kamikaze, hampir setengahnya adalah mahasiswa seperti dirinya. Dalam sebuah latihan, seorang pilot harus tewas saat gagal melakukan pendaratan. Kemudian seorang mayor mengumpulkan para pilot muda, dan pilot yang tewas dijadikan sebagai contoh ketidakdisiplinan dan dicap sebagai aib. Namun Miyabe membelanya sebagai pemberani, yang mengakibatkannya mendapat pukulan dari sang mayor. Dia pun tambah menjadi bulan-bulanan mayor ketika dia ketahuan tidak meluluskan anak-anak didiknya karena tidak ingin mengirim mereka ke serangan kamikaze. Dan setelah mendapatkan perawatan, para anak didiknya memberikan penghormatan kepada Miyabe.
Singkat cerita, kita diperlihatkan Miyabe sedang melakukan latihan terbang dengan Takeda dan seorang pilot muda. Tak disangka mereka diserang oleh pesawat Amerika. Pesawat Miyabe pun dikejar musuh hingga tak bisa melarikan diri. Tiba-tiba si pilot muda menabrakkan pesawatnya ke musuh untuk menyelamatkan Miyabe. Pilot muda yang terluka parah berkata kepada Miyabe bahwa Jepang masih membutuhkannya dalam perang ini. Itu adalah momen terakhir Takeda melihat Miyabe. Karena setelahnya dia dipindahkan ke pangkalan udara Kyushu. Begitu mendengar Miyabe gugur dalam serangan kamikaze, dia benar-benar tak habis pikir karena seharusnya dia bisa bertahan. Suatu malam kita diperlihatkan Kentaro lagi nongkrong bersama teman-temannya. Dia pun menceritakan tentang pasukan khusus kamikaze. Namun teman-temannya malah menyamakannya seperti serangan bunuh diri terorisme. Yang akhirnya membuat Kentaro marah dan meninggalkan mereka. Dia yang sedang bersedih mendatangi kembali mantan rekan kakeknya, yaitu Kagura. Habis ini pasti rekan kakeknya ada yang namanya Edora. Dan tetangga kakeknya pasti ada yang namanya Zilong. Iya, jadi Kentaro yang lagi sedang sedih mendatangi kembali mantan rekan kakeknya yang namanya Kagura, yang saat ini menjadi ketua salah satu Yakuza. Kagura memulai ceritanya ketika dia sedang menikmati bertarung di udara. Bahkan jika dia harus mati pun dia akan bahagia. Namun setiap kali selesai pertempuran, dia selalu kesal saat mengetahui Miyabe selalu kembali tanpa luka. Awalnya dia mengira Miyabe selalu menghindari pertarungan. Namun sebenarnya karena dia benar-benar seorang pilot yang terampil. Itu dibuktikan ketika Kagura mengajak Miyabe melakukan simulasi pertempuran. Kagura memprovokasi Miyabe sehingga mereka terlibat kejar-kejaran. Dan Kagura sangat terkejut saat sebuah manuver Miyabe membuatnya jadi terpojok. Merasa diremehkan, dia pun benar-benar nembakin pesawatnya Miyabe, namun semua tembakannya meleset. Miyabe merespon dengan bermanuver ke belakang Kagura. Di saat Kagura berharap ditembak, Miyabe malah tak melakukan apapun. Setelah mengetahui kemampuan dirinya yang masih biasa saja, Kagura menjadi berhati-hati dengan hidupnya. Kita diperlihatkan perang terus berlanjut dengan kekalahan demi kekalahan Jepang. Hingga militer berencana membuat pasukan khusus kamikaze. Kagura sampai gemetar saat mendengarnya. Kemudian mereka juga sempat berpisah saat Kagura dipindah tugaskan. Namun di akhir perang mereka kembali dipertemukan sebagai pengawas pasukan kamikaze. Saat itu Miyabe telah berubah menjadi pribadi yang lain. Itu dia ketahui ketika mereka mengawasi para pilot kamikaze yang mengorbankan dirinya untuk menyerang musuh. Miyabe terlihat sangat sedih dan depresi saat menyaksikannya. Di pangkalan udara, Miyabe sangat sedih memberitahu Kagura bahwa para pilot kamikaze tadi adalah murid-muridnya. Dia sangat tertekan karena setiap hari harus menyaksikan mereka mati dengan sia-sia. Sementara dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia melampiaskan ketidakberdayaannya kepada Kagura yang juga ikut memikirkannya. Singkat cerita, para pilot senior juga disuruh menjadi sukarelawan untuk serangan kamikaze. Kagura menolak sekuat tenaga karena dia tidak mau mati sia-sia. Tanpa diduga, nama Miyabe terdaftar dalam pasukan kamikaze. Dia mencoba mencegahnya, tapi Miyabe sudah bersikukuh. Lalu di hari penyerangan, dia melihat pesawat Miyabe mengarah ke kapal induk musuh tanpa mampu menyelamatkannya. Kagura merasakan keanehan sebelum Miyabe terbang. Dia bertukar pesawat dengan pilot lain, sementara pesawat aslinya mengalami kerusakan mesin. Sehingga pilot yang bertukar dengannya selamat setelah melakukan pendaratan darurat. Kagura juga masih ingat sorot mata Miyabe saat bertukar pesawat.
Seolah-olah Miyabe akhirnya akan kembali ke keluarganya dan mati dengan damai. Di akhir ceritanya, Kagura menyerahkan daftar pilot yang bertukar pesawat dengan Miyabe sebelum memeluk Kentaro untuk menguatkannya. Keesokannya, keluarga Kentaro mendatangi Kenichiro yang ternyata adalah pilot yang bertukar pesawat dengan Miyabe. Sebenarnya Kenichiro tidak pernah bercerita karena dilarang oleh Matsuno. Tapi sekarang dia memutuskan akan menceritakannya. Dia dulu adalah mantan anak didik Miyabe seperti Takeda. Kenichiro adalah pilot muda yang terluka parah karena menyelamatkan Miyabe. Saat dia dirawat, Miyabe pernah mengunjunginya dan memperlihatkan foto keluarganya. Lalu pertemuan selanjutnya terjadi pada akhir perang, berbarengan dengan Kagura, di mana saat Miyabe mulai depresi, lalu tibalah ketika namanya dan Miyabe terpampang sebagai pasukan kamikaze berikutnya. Setelah itu dia didatangi oleh Miyabe dan mereka berbincang tentang bagaimana nasib Jepang setelah perang berakhir. Kemudian di hari serangan, Miyabe tiba-tiba meminta untuk bertukar pesawat. Dia beralasan bahwa ingin mati bersama pesawat yang pertama kali dia kendarai. Lalu mereka bersama-sama mengudara. Tapi di tengah jalan, pesawat Miyabe yang telah ditukar dengannya mengalami kerusakan mesin. Ternyata itu adalah perbuatan Miyabe yang kemudian menyuruhnya kembali hidup-hidup. Setelah perang berakhir, dia mencari keberadaan Matsuno karena kota Yokohama tempat tinggalnya hangus terbakar. Dia menemukannya di Osaka 2 tahun kemudian. Kita diperlihatkan Matsuno dan Kyoko tinggal di barak pengungsian dan menjalani kehidupan yang keras. Dia sangat sedih mengetahui kehidupan 2 orang yang dilindungi Miyabe mati-matian. Begitu memprihatinkan. Setelah menceritakan momen terakhir Miyabe, Kenichiro menyerahkan foto dan surat yang ditinggalkan Miyabe di pesawatnya. Isi suratnya yaitu permintaan Miyabe untuk membantu keluarganya jika mereka mengalami kesulitan. Kenichiro sangat menyesal karena dialah yang seharusnya mati. Matsuno yang sangat sedih dan mengusir Kenichiro. Sejak hari itu, Kenichiro selalu mampir ke rumah Matsuno setiap ada kesempatan. Namun kedatangannya selalu ditolak. Tapi berkat kegigihannya, lama-kelamaan Matsuno mau menerima bantuannya. Hingga akhirnya Matsuno menyadari bahwa kehadiran Kenichiro adalah janji Miyabe yang akan pulang. Bahkan jika dia mati, Matsuno pun menerima kehadiran Kenichiro dalam hidupnya. Setelah bercerita, Kenichiro menyerahkan wasiat terakhir Miyabe kepada Kyoko dan kedua anaknya. Dan film ditutup saat Kentaro menggabungkan cerita-cerita tentang Miyabe yang menyebarkan semangat bertahan hidup kepada rekan-rekannya. Dan aksi terakhir Miyabe sebelum gugur. Tamat. Film ini sedih sih menurut gue, Bro Bre. Menurut kalian gimana, Bro Bre? Pelajarinnya juga banyak sih. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.